Aduh, kepala aku rasanya sakit sekali rasanya. Seperti ingin pecah. Aduh. Kakek kenapa? Apa sakit banget? Mau minum pereda obat sakit? Aku mau makan. Aku minta makan. Kamu tuh udah makan tadi, astaga, gak ingat. Aduh, kepalaku. Paket. Nek, ada paket. Oh iya, itu pasti buah jeruk. Nek, aku mau pergi main dulu ya. Iya sih. Selamat siang. Oh, kamu yang datang kemarin ya? Kenapa cepet banget? Ini pengirimannya cepat kilat ya? Iya, aku nih sedang berusaha bekerja keras. Pekerja keras sekaligus tampan, sungguh suami idaman. Apakah kamu mempunyai pacar? Belum punya, Nek. Aduh, sayang sekali. Pasti sudah aku jodohkan kalau aku punya cucu perempuan. Sepertinya kau senang sekali ngobrol dengan pria lain di siang bolong. Aduh, kamu mulai lagi. Apa maksud kamu pria lain? Dia tuh cukup muda buat jadi cucu kita. Kau bahkan pernah menggoda pria lain meskipun suamimu ada di sini. Bagaimana jika aku tidak ada di sini? Mungkin kau sudah membawanya ke kamar. Udah lah, makan ini aja. Kau selalu senang saat melihat pria lain. Tidak perlu bekerja di bar untuk menjadi wanita murahan. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sama istri sendiri? Udah aku bilang kalau kamu ngomong kayak gitu, kita bakal mati bersama. Mengapa kau menggoda pria lain? Mengapa kau bersih seperti jalang? Apa? Jalan? Jalan? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Ayo kita mati saja hari ini. Dasar pria tua. Sayang, sayang. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus tindak pidana KDRT Kabupaten Karawang, pengadilan yang memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana KDRT tingkat pertama dengan terdakwa Ningsih pada hari Minggu tanggal 27 Oktober segera dibuka. Baik, untuk saat ini perkara sidang akan disidangkan di Pengadilan Negeri tingkat pertama. Jadi segala sesuatu yang menjadi pada proses persidangan ini tolong disimak dengan baik. Bagaimana menurutmu, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan kasus KDRT pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan kasus KDRT pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Setelah melakukan penyelidikan bahwa tersangka yaitu saudara Ningsih telah terbukti melakukan KDRT terhadap suaminya sendiri yaitu saudara Herman. Aku ingin membunuh suamiku karena dia terus curiga bicara kasar. Ini pernyataan Anda kepada polisi setelah kejadian itu. Apakah Anda ingat? Jawab iya atau tidak. Iya. Lalu, mengapa Anda mengubah pernyataan? Saat itu polisi berada tepat di depan saya. Saya sangat gugup. Jadi saya mengatakan semuanya. Namun saya tidak pernah berniatan untuk membunuhnya. Anda tidak berniat membunuhnya. Apakah kita harus melihat catatan kasus itu? Jika terus bicara begitu kita akan mati bersama. Ayo kita mati saja hari ini, kau lebih dahulu lalu aku. Ini yang Anda katakan kepada korban pada saat kejadian itu, Anda ingat? Iya. Jika Anda tidak niat membunuh, bukankah banyak kata mati yang Anda gunakan? Keberatan, ini pernyataan menjurus. Ini setrika yang digunakan untuk memukul terdakwa. Di bagian mana Anda memukul suamimu dengan bara ini? Di kepalanya. Kepalanya. Apakah Anda benar tidak berniat untuk membunuhnya? Bukankah Anda malah berharap suami Anda meninggal? Keberatan. Ditolak. Terdakwa mohon jawab pertanyaan jaksa. Yang Mulia, maafkan saya. Saya minta maaf. Ampuni saya.
hematoma subdural adalah cedera eksternal yang disebabkan oleh penyakit. Apakah benar? Iya. Apa alasannya Anda menyimpulkan bahwa Pak Herman telah terkena setrikaan? Mengalami pendarahan otak akibat cedera eksternal karena dia dipukul dengan setrika. Apakah ada retakan pada tengkorak Pak Herman? Tidak ada. Apakah ada luka atau memar di kepalanya akibat setrikaan? Tidak ada. Jadi mengapa Anda berasumsi bahwa setrikaan yang telah membahayakannya, tengkoraknya tidak retak, bahkan luka parah atau memar? Dengar, saya bukan detektif. Itu karena saya dengar dia dipukul dengan setrika lalu pingsan. Saya mendiagnosis berdasarkan itu. Apakah perlu saya menilai bahwa itu benar-benar disebabkan oleh setrika? Lantas, bukankah terdakwa masuk penjara karena diagnosismu? Keberatan pengacara mendebat saksi. Pengacara, cukup bertanya pada saksi. Pak Herman berusia 81 tahun. Apakah kau sudah tahu saksi? Ya. Pak Herman menderita demensia. Apakah Anda sudah tahu? Ya. Sakit kepala itu simptom awal khusus dari hematoma cerebral. Benar? Ya. Pada hari kejadian, Pak Herman sudah menderita sakit kepala hebat, bahkan sebelum dipukul. Apakah Anda sudah tahu? Apa? Paket datang saat aku berbaring di sofa karena sakit kepala. Ini pernyataan Pak Herman selama penyidikan polisi. Saya tidak tahu. Hematoma subdural spontan biasanya terlihat pada orang tua dan merupakan kejadian umum untuk pasien dengan demensia. Benar? Ya. Berusia 81 tahun dengan rekam medis demensia meski sakit kepala parah dikeluhkan tepat sebelum kejadian. Apakah Anda masih yakin Pak Herman menderita hematoma yang disebabkan oleh cedera luar? Apakah tidak ada kemungkinan tentang hematoma spontan? Hematoma subdural spontan mungkin saja terjadi. Berdasarkan rekam medis dan laporan autopsi Pak Herman, kami mengajukan diagnosis yang menyatakan penyakitnya dan penyebab kematian sebagai hematoma subdural spontan ditulis oleh 3 spesialis sebagai bukti lebih lanjut. Yang mulia, sesuai pernyataan saksi, pendarahan otak Pak Herman bukan karena serangan terdakwa, namun ada kemungkinan yang disebabkan oleh penyakit yang sudah ada. Dengan begitu, tidak ada hubungan antara perbuatan terdakwa terhadap luka dan kematian korban. Saya mohon terdakwa didakwa atas kejahatan yang menimbulkan cedera. Bagaimana pendapatmu? Apakah Anda akan mengizinkan perubahan dakwaan? Pengertian advokat. Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat juga dikenal sebagai pengacara, karena keduanya memiliki arti yang sama. Wewenang advokat antara lain yaitu 1. Memberikan konsultasi hukum, 2. Mengajukan gugatan, 3. Mewakili klien di pengadilan, 4. Memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, 5. Membimbing klien dalam proses restoratif, 6. Memberikan informasi mengenai hak-hak klien, 7. Menentang atau memperdebatkan resolusi dan interpretasinya, 8. Melakukan audit terhadap keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan atau legislatif. Cara kerja advokat yaitu memberikan konsultasi, mengajukan gugatan, dan menjadi perwakilan klien di pengadilan. Yang terakhir ada tujuan advokat, mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, tersangka maupun terdakwa. Mengingat salah satu pilar utama peran dan fungsi advokat adalah menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.